Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanur Fajriati dari kelas Psikologi 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi yang telah saya pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah data yang akan diteliti berdistribusi normal atau tidak, dan apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan jika data berskala ordinal, interval, atau rasio. Jika data telah diketahui berdistribusi normal atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik parametrik. Uji normalitas terdiri dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Yang pertama ada Kolmogorov-Smirnov, yaitu uji yang dilakukan untuk menguji sebaran data acak dan spesifik pada suatu populasi. Dalam penggunaannya, Kolmogorov-Smirnov disarankan untuk data yang lebih dari 50 sampel. Dalam pengujian, suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian Shapiro-Wilk, yaitu uji yang dilakukan untuk menguji sebaran data acak mengetahui sebaran data acak atau suatu sampel kecil, sehingga dalam penggunaannya disarankan untuk sampel data yang kurang dari 50 sampel. Dalam pengujian, suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Adapun dalam penelitian ini, yang akan digunakan adalah Shapiro-Wilk karena data yang diteliti relatif kecil, yaitu 34 sampel untuk kelas eksperimen dan 35 sampel untuk kelas kontrol. Dan berikut ini adalah contoh kasus. Berdasarkan data tersebut, ujilah apakah data nilai pretest, kelas kontrol, dan kelas eksperimen berdistribusi normal. Pertama-tama, kita akan membuat analisis statistik yang terdiri dari hipotesis statistik, alat uji, kriteria uji, dan kesimpulan. Di mana hipotesis statistik terdiri dari H0, H1, dan alfa. H0 kita asumsikan sebagai data berasal dari populasi berdistribusi normal. Sedangkan H1 kita asumsikan sebagai data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sementara alfa kita tetapkan sebesar 5% atau 0,05. Dan alat uji sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, dalam pengujian ini digunakan metode uji normalitas Shapiro-Wilk. Dengan kriteria uji kita tetapkan sebagai H0 ditolak apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada alfa dan H0 diterima apabila nilai signifikansi lebih besar daripada alfa. Kriteria uji kita tetapkan sebagai H0 ditolak jika nilai signifikansi lebih kecil daripada alfa dan H0 diterima jika nilai signifikansi lebih besar daripada alfa. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Kita buka dokumen nilai pretest kelas eksperimen. Lalu analyze.
deskriptif statistik, dan explore. Kita pindahkan variabel pretest eksperimen ke dependent list, lalu klik plot, normality plot, continue, lalu oke. Setelah diproses, akan didapatkan hasil seperti ini. Kita pindahkan bagian test of normality ke analisis statistik. Karena nilai signifikansinya sudah ditemukan, maka pengujian bisa mulai dilakukan. Diketahui bahwa nilai signifikansi untuk data nilai pretest kelas eksperimen adalah sebesar 0,068. Kemudian kita masukkan ke kriteria uji. Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, ini berarti H0 tidak ditolak, dan sebaliknya H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan taraf nyata sebesar 5%. Selanjutnya, untuk nilai pretest kelas eksperimen, kita akan terapkan langkah-langkah yang sama seperti tadi. Dan buka nilai pretest kelas kontrol. Kita klik Analyze, Descriptive Statistik, lalu Explore. Pindahkan variabel pretest kelas kontrol, lalu klik ke dependent list, lalu klik plot, normality plot, continue, lalu oke. Setelah data selesai diproses, akan didapatkan hasil seperti ini. Kita akan memindahkan ke analisis statistik. Diketahui bahwa nilai signifikansi untuk data nilai pretest kelas kontrol adalah sebesar 0,091. Lalu kita masukkan nilai signifikansi ini ke kriteria pengujian. Karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, ini berarti H0 tidak ditolak dan sebaliknya H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan taraf nyata sebesar 5%. Adapun kesimpulan dari pengujian yang dilakukan pada data-data di atas adalah bahwa dengan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dihasilkan nilai signifikansi sebesar 0,068 untuk kelas eksperimen dan 0,091 untuk kelas kontrol. Sehingga data nilai pretest baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.